Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 1-2, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen. Pelajaran yang pertama adalah dua segitiga sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat dari keempat syarat berikut. Pada pelajaran terdahulu, kita sudah mempelajari kesebangunan pada bangun datar. Dan untuk mengatakan dua buah bangun datar itu sebangun, dibutuhkan dua syarat. Kedua-duanya harus terpenuhi. Tetapi pada pelajaran kita kali ini, pada dua segitiga sebangun, untuk mengatakan dua segitiga sebangun cukup memenuhi salah satu syarat dari keempat syarat berikut. Kita mulai. Syarat yang pertama, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kita lihat penjelasannya. Ini ada 3 pasang sisi yang bersesuaian, yaitu sisi 6 dan 3, sisi 8 dan 4, sisi 10 dan 5. Yang nilai perbandingannya itu sama, yaitu 2. Jika ada dua segitiga yang kondisinya seperti ini, maka dua segitiga itu dikatakan sebangun. Selanjutnya, syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat penjelasannya. Ini ada 2 buah segitiga dan ada 3 buah sudut yang besarnya sama besar, yaitu sudut 90 derajat bersesuaian dengan sudut 90 derajat, sudut 50 derajat bersesuaian dengan sudut 50 derajat, sudut 40 derajat bersesuaian dengan sudut 40 derajat. Oleh karena sudut-sudut yang bersesuaiannya nilainya sama besar, maka dua segitiga ini dikatakan sebangun. Selanjutnya, syarat yang ketiga. Oh iya, syarat 1 dan 2 ini persis sama seperti syarat kesebangunan pada bangun datar. Kita lanjutkan. Syarat yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai dan sudut yang diapit oleh dua sisi itu sama besar. Kita lihat penjelasannya. Ini ada 2 pasang sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui panjangnya, yaitu sisi 3 dengan 2 dan sisi 4,5 dengan 3. Yang nilai perbandingannya sama atau senilai, yaitu 1,5. Dan sudut yang diapit oleh dua sisi itu besarnya sama. Dalam hal ini 25 derajat. Jika ada 2 buah segitiga yang kondisinya seperti ini, maka dua segitiga itu dikatakan sebangun. Kita lanjutkan pada syarat yang keempat. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat penjelasannya. Ini ada 2 pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut K dengan sudut Y dan sudut J dengan sudut X. Jika ada dua segitiga yang kondisinya seperti ini, maka dua segitiga ini dikatakan sebangun. Materi selanjutnya
yaitu dua segitiga kongruen. Ini ada sifat-sifat dua segitiga kongruen. Sifat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua sifat ini mengingatkan saya ke syarat-syarat kekongruenan pada bangun datar. Memang ini persis. Materi selanjutnya, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat dari 4 syarat berikut. Jadi sama seperti pada kesebangunan segitiga, pada kekongruenan segitiga juga cukup memenuhi salah satu syarat dari keempat syarat berikut. Kita mulai pahami satu persatu. Untuk syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau pada kekongruenan, sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Kita lihat penjelasannya. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ dan panjangnya sama. Sisi BC dengan sisi QR dan panjangnya sama. Kemudian sisi AC bersesuaian dengan sisi PR, panjangnya sama. Jika ada dua segitiga yang kondisinya seperti ini, maka dua segitiga itu dikatakan kongruen. Kita lanjutkan ke syarat yang kedua, yaitu dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Lihat penjelasannya. Dalam hal ini sisi DF bersesuaian dengan sisi KL dan panjangnya sama. Sisi DE bersesuaian dengan sisi KL dan panjangnya sama panjang. Dan sudut yang diapit oleh dua sisi itu besarnya sama, yaitu sudut D bersesuaian dengan sudut K, besarnya sama besar. Jika ada dua segitiga yang kondisinya seperti ini, maka dua segitiga itu dikatakan kongruen. Selanjutnya, syarat yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Kita lihat ilustrasinya. Ini ada dua buah sudut yang bersesuaian, yaitu sudut G dengan sudut X yang besarnya sama besar, kemudian sudut H dengan sudut Y juga besarnya sama besar, dan sisi yang berada di antaranya, maksudnya di dua sudut itu, ini sisi GH itu sama panjang dengan sisi X, Y. Jika ada dua segitiga yang kondisinya seperti ini, maka dua segitiga itu dikatakan kongruen. Selanjutnya, syarat yang terakhir, syarat yang keempat, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang ada di hadapannya sama panjang. Kalau tadi di antaranya, kalau yang sekarang di syarat yang keempat, sisi yang ada di hadapannya yang sama panjang. Kita lihat penjelasannya. Ada dua pasang sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A dengan sudut X, ini besarnya sama. Sudut B dengan sudut Y
juga besarnya sama, dan sisi yang ada di hadapannya, dalam hal ini di hadapan sudut yang bergaris satu, yaitu sudut A ataupun sudut X yang sama panjang, atau bisa sisi di depan sudut yang bergaris dua, yaitu sudut B dengan sudut Y. Ini juga sama panjang. Demikian pelajaran kita kali ini pada kompetensi dasar 1-2. Apapun yang terjadi, kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.